Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran mau muji seseorang tapi khawatir gitu? Khawatir kenapa tuh? Takutnya terdengeran nggak tulus atau malah ya ampun kayak penjilat gitu. Iya. Paham banget. Zaman sekarang ya? Nah, hari ini kita mau gali satu teknik komunikasi spesifik nih dari buku How to Talk to Anyone. Fokusnya itu gimana caranya bikin pujian atau kekaguman kita itu kesannya kayak nggak sengaja gitu loh keluarnya. Menarik. Kekaguman yang tak sengaja terucap. Betul. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, ini sebenarnya nyambung ke isu yang lebih besar ya, soal pujian tulus versus sanjungan kosong. Sumber kita ini bilang, di dunia yang kadang sinis ini, pujian yang terlalu belak-belakan itu sering dicurigai. Iya juga sih. Orang udah kayak, agak kebal gitu ya sama pujian yang rasanya kok dibuat-buat atau ada maunya. Apalagi kalau konteksnya kerjaan atau gimana gitu ya, seringkali transaksional. Nah, itu dia. Jadi pujian langsung bisa kerasa kayak alat aja buat dapatin sesuatu. Betul. Kayak ada udang di balik batunya. Nah, terus gimana persisnya teknik yang di buku disebut accidental adulation ini? Atau kekaguman tak sengaja? Gimana cara kerjanya biar bisa nembus rasa curiga tadi? Jadi, kuncinya itu ada di cara nyampeinnya. Intinya, kita selipkan pujian itu sebagai bagian kedua aja. Bukan jadi poin utama omongan kita. Oh, jadi bukan fokus utama ya? Iya, kayak catatan tambahan gitu, tapi diucapkan. Nah, karena pujian yang nggak kelihatan sebagai tujuan utama, dia lolos dari filter skeptis orang. Jadi kesannya lebih otentik. Lebih otentik. Kayak pemikiran tulus yang, aduh, nggak ketahan. Gitu, nyeletuk aja. Bukan bagian dari rencana. Oke. Jadi diseliting gitu ya? Biar kebayang contohnya gimana tuh? Di buku ada contoh bagus nih. Misalnya, Anda ngomong ke paman Anda usianya 65 tahun gitu ya. Oke. Anda bilang, wah Pak Man, ya ampun, siapapun yang sebugar Paman pasti enteng banget naik tangga ini. Terus Anda tambahin, saya aja nih yang lebih muda malah ngos-ngosan. Oh, jadi muji bugarnya itu sambil ngeluh soal diri sendiri ya? Betul, pujian soal bugarnya jadi kayak efek samping aja dari keluhan Anda. Atau contoh lain, ke rekan kerja. Misalnya Anda bilang, karena Anda kan paham banget ya hukum kontrak, pasti langsung ngeh deh celahnya di mana. Saya ini yang, kurang teliti malah main tanda tangan aja kemarin. Gitu. Wah, jadi pujian keahlian hukumnya itu jadi sekunder dibanding pengakuan kita yang katakanlah kurang teliti ya? Tepat. Fokusnya ke diri sendiri, tapi pujiannya nyelip dan kena. Cerdik banget ini caranya. Tapi, ini beneran manjur nggak sih? Apa orang nggak ngeh kalau ini teknik? Nah, ini menarik. Penulis bukunya cerita pengalaman pribadi. Dia merasa, kayaknya dia pernah jadi target teknik ini deh. Oh iya? Gimana ceritanya? Ada orang komentar soal pendaratan di bulan. Terus, orang itu kayaknya letuk. Seolah penulis tuh nggak mungkin ingat kejadian itu. Padahal usianya cukup tua buat ingat. Jadi kayak muji awet muda secara nggak langsung gitu? Bisa jadi, atau sekedar komentar sambil lalu. Intinya, meskipun si penulis sadar, wah jangan-jangan ini teknik nih. Dia ngaku kalau kenangan hangat tentang orang yang ngomong itu tetap ada. Ngebekas gitu. Wow, jadi efeknya bisa kuat ya? Bahkan kalau kita sadar itu mungkin strategi. Kelihatannya begitu. Ini nunjukin betapa dalamnya kesan yang bisa ditinggalkan pujian yang model tak sengaja ini. Ini secara psikologis menarik banget sih cara kerjanya. Dan sesaat, dia bisa jadi agak tuli sama poin utama kalimat Anda. Wah, tulis sesaat. Itu kunci ya kayaknya. Bisa jadi, karena perhatiannya langsung ke pujian yang rasanya tulus dan nyeletuk tadi. Fokus ke situ ya. Iya. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini penting buat Anda. Karena ini cara yang halus, tapi ampuh banget. Untuk bikin seseorang merasa benar-benar dihargai, dilihat tanpa bikin mereka curiga atau waspada gitu. Jadi nggak langsung pasang tameng gitu ya? Betul. Jadi pujiannya bisa diterima dengan lebih terbuka. Ini soal membangun hubungan baik dengan cara yang terasa asli. Oke, jadi ini bukan sekedar trik murahan ya, tapi lebih ke seni komunikasi. Seni menyampaikan apresiasi tulus di dunia yang kadang penuh curiga ini. Tepat sekali. Membuat kekaguman terasa tak sengaja terucap, itu soal kehalusan. Soal membangun persepsi ketulusan. Cara muji tanpa bikin orang lain nggak nyaman atau defensif. Ya, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Coba pikir deh, seberapa sering kita mungkin
malah nggak percaya sama pujian yang tulus cuma karena disampaikan terlalu langsung. Benar juga ya. Kita jadi curiga ada maunya. Nah, itu dia. Jangan-jangan pujian yang modelnya tak sengaja atau terselip ini kadang-kadang malah lebih jujur ya, karena lolos dari filter internal kita juga. Wah, pemikiran menarik itu. Coba deh, perhatikan interaksi Anda sehari-hari. Mungkin Anda bisa nangkep orang lain pakai teknik ini, atau ya, mungkin Anda bisa coba terapkan sendiri. Tentunya dengan tulus ya.